anak dari sang dewa ular Yamata no Orochi dan pemegang salah satu harta suci Jepang, Ibuki Doji. Ayo Dedi. Kelahirannya masih sangat dipertanyakan apakah dia anak dewa dari gunung Togakushi atau anak Oni seperti yang dikatakan dalam legenda Omi. Dan ada juga yang mengatakan kalau dia anak Yamata no Orochi dengan seorang manusia. Namun terlepas dari semua pertanyaan itu, Ibuki Doji sangat jelas adalah seorang dewa, anak dari pemimpin Dewa Naga, Yamata no Orochi. Lebih tepatnya dia adalah divided spirit dari Yamata no Orochi. Ibuki bahkan memiliki pedang Kusanagi, pedang yang berasal dari ekor Yamata no Orochi. Divided spirit sendiri adalah cara dewa untuk membagi keilahian mereka. Ini seperti melahirkan anak untuk menjaga eksistensi mereka. Dengan cara ini mereka bisa tetap eksis di zaman di mana mereka tidak bisa muncul lagi. Roh terbagi mereka yang memiliki kekuatan yang lebih kecil masih mampu untuk eksis di zaman tersebut. Ada juga dewa yang membagi roh mereka untuk menyesuaikan dengan aspek yang ada pada diri mereka, seperti membagi roh yang khusus untuk mempresentasikan aspek kesuburan, lalu roh lainnya mempresentasikan nafsu duniawi. Kadang juga divided spirit digunakan oleh para divine spirit agar bisa dipanggil sebagai servant, seperti yang dilakukan oleh Quetzalcoatl. Walaupun Ibuki Doji adalah anak dewa, eksistensinya mirip dengan Oni, bahkan itu menjadi sisi lain dari dirinya. Itulah kenapa ras Oni lain yang melihat Ibuki, mereka akan merasakan aura yang tidak asing. Segala sesuatu tentang Ibuki, baik dari itu tindakan dan suara yang ia keluarkan, itu udah cukup untuk memperlihatkan aura menakutkan yang berkecamuk dalam dirinya. Bahkan Ibaraki Doji yang merupakan pemimpin Oni tidak bisa berbuat apa-apa selain menundukkan kepalanya di hadapan Ibuki. Ibuki Doji disebut juga sebagai salah satu dari Japan's Three Great Monster bersama Otakemaru dan Tamamonomae. Sama seperti Yamata no Orochi yang disembah sebagai dewa pelindung di Gunung Ibuki dengan julukan Ibuki Daimyojin, Ibuki Doji juga tinggal di Gunung Ibuki pada awalnya. Namun karena peristiwa tertentu Ibuki pindah ke Gunung Oe. Ini juga menyebabkan perubahan besar pada dirinya. Kejadiannya pada saat remaja, Ibuki sempat bertemu dengan Sakata Kintoki yang lagi mengembara di Gunung Ashigara. Sakata Kintoki sendiri adalah anak ajaib yang bukan keturunan manusia, bukan juga keturunan Oni. Anak ajaib yang memiliki kekuatan luar biasa. Dalam pertemuan tersebut terjadi sebuah pertarungan, dan bukan pertarungan biasa, melainkan pertarungan sumo. Ya, mereka itu bertarung sumo karena Sakata itu memang dikatakan ahli dan suka dengan sumo. Tapi pertarungan tersebut dimenangkan oleh Ibuki. Walaupun menang, Ibuki tidak terlihat lagi di Gunung Ibuki. Ternyata Ibuki pindah ke Gunung Oeyama. Bersamaan dengan kepindahannya ini, eksistensi Ibuki juga berubah. Dia menjadi monster yang selalu mencari hiburan dengan cara pembantaian dan penjarahan ketika turun dari gunung. Di Gunung Oeyama, Ibuki itu menjadi monster, berubah dari dewa menjadi Oni. Ibuki Doji berubah menjadi Shoten Doji. Walaupun Ibuki dan Shoten memiliki sifat dan aspek yang berbeda, mereka berdua masihlah berasal dari satu entitas yang sama. Seperti satu koin yang memiliki dua sisi. Ibuki mewakili sisi dewa dan Shoten mewakili sisi Oni yang mengejar kenikmatan duniawi. Dikatakan kalau keberadaan mereka itu bergantian dalam interval waktu tertentu atau mungkin tidak menentu. Pada waktu ini Ibuki, dan di waktu mendatang bisa saja jadi Shoten. Walaupun secara sifat Ibuki terlihat lebih ramah daripada Shoten, berbeda dengan Shoten yang melakukan kekejaman dengan sadar dan menikmatinya, Ibuki malah acuh tak acuh. Ibuki tidak memiliki ketertarikan pada manusia dan peradaban mereka, menganggap manusia itu cuma makhluk lemah dan rapuh yang tidak perlu diperdulikan. Karena dia sendiri adalah bagian dari alam, Ibuki memiliki pemikiran yang sederhana atau bisa dibilang primitif. Dia adalah dewa yang mewakili berbagai bencana, mulai dari air, tanah, api, langit, badai, baja, hingga perang.
Ketika Ibuki melakukan suatu tindakan yang dianggap kejam atau menghancurkan sesuatu, dia akan menghancurkan segalanya tanpa ada emosi atau dendam di dalam tindakannya. Ketika dia sudah tenggelam dalam keinginannya, ia akan melakukannya tanpa ampun, seperti bencana alam yang datang tanpa mengenal ampun, menyapu bersih apapun yang ada di depannya. Tapi ketika ada sesuatu yang menarik minat Ibuki, dia akan menjadi sangat peduli dengan hal yang menarik minatnya. Secara alami, yang kemungkinan paling besar menarik minatnya adalah Oni yang menjadi aspek lainnya, dan juga anak-anak Dewa Naga lainnya. Namun kepedulian yang ia berikan berbeda dengan standar manusia. Kepedulian dan ketertarikan Ibuki seringkali membawa pada kehancuran, atau dia akan merusak dan membimbing mereka menuju kematian. Sejak kelahirannya, Ibuki memiliki bounded field yang melindungi seluruh tubuhnya. Pelindung ini sangat kuat hingga serangan dari Media Lily, Sakata Kintoki, Watanabe no Tsunade, dan Minamoto no Raiko tidak dapat memberikan goresan pada kulit Ibuki. Media mengatakan daya tahan pelindung Ibuki itu seperti alam. Jadi ketika mereka menyerang Ibuki, itu sama seperti menyerang alam itu sendiri. Pelindungnya ini baru bisa ditembus oleh Soten Doji dengan serangan mendadak dari belakang. Serangan Suten mampu merobek daging Ibuki bahkan melukai Sengrabnya. Ini bisa terjadi karena Ibuki dan Suten memiliki asal-usul yang sama. Walaupun terluka oleh serangan Suten, Ibuki memiliki sebuah bentuk keabadian yang membuatnya mampu menyembuhkan semua luka yang ia alami. Dalam pertempuran, Ibuki juga mampu menyesuaikan ukuran tubuhnya sesuka hati dengan cara mengubah Sengrabnya. Ibuki juga memiliki skill yang mampu memperkuat dirinya sendiri, yaitu Strength of Mountains and Rivers. Ini adalah skill gabungan yang mencakup kemampuan Monster Strength. Selain itu, Ibuki mewarisi sifat Dewa Bencana Banjir dari Yamata no Orochi, skill Surging X Meridian. Skill ini mampu memberikan perlindungan tambahan bagi dirinya. Jari-jari Ibuki Doji penuh dengan ketidakmurnian dan membawa pada kematian. Mereka yang disentuh oleh jari Ibuki, mereka akan rusak dan menjadi tidak murni, sampai pada tahap tidak diizinkan lagi menunjukkan diri mereka di hadapan para dewa maupun manusia. Akan ada efek tambahan jika targetnya adalah undead, demonic beast, dan dewa yang telah jatuh. Karena jarinya ini bukan sembarangan jari dari seorang dewa, Meshcraft pelindung biasa tidak akan bisa melindungi mereka dari jari jemari Ibuki. Nama skillnya ini Fingertips of Impurity. Ketika target terkena skill ini, kemampuan mereka untuk menggunakan Noble Phantasm akan tersegel. Ibuki menggunakan pedang yang diambil dari ekor Yamata no Orochi sebagai Noble Phantasmnya, salah satu dari 3 harta suci Jepang, Sansho no Jingi. Nama pedang yang digunakan Ibuki adalah God of Sword, Kusanagi no Tachi. Ketika Noble Phantasmnya digunakan, memunculkan 8 ular putih yang menjadi representasi 8 kepala Yamata no Orochi. Ketika Kusanagi diayunkan oleh Ibuki dan true name-nya dilepas, itu bisa memberikan dampak yang besar seperti bencana hebat. 8 lembah bisa hancur, dan dari kehancurannya melahirkan 8 sungai besar. Namun kata Ibuki itu cuma meminjam sedikit kilauan atau kekuatan asli dari Kusanagi no Tachi. Kekuatan aslinya masih bisa lebih dari sekedar menghancurkan 8 lembah. Meskipun Tamamo Vitskoyanskaya mengatakan kalau Ibuki tidak akan bisa menarik penuh potensi dari Kusanagi no Tachi. Oke, mungkin sampai di sini aja cerita tentang putri dari salah satu dewa besar Jepang, pemimpin dari Dewa Naga, Yamata no Orochi. Ketika terpanggil ke Chaldea, Ibuki memiliki sifat yang berbeda dari sifat aslinya. Dia seperti menyesuaikan dengan era modern, walaupun sebenarnya dia tidak tertarik dengan manusia dan budayanya. Ibuki seperti telah mempelajari apa itu manusia. Dia bertindak seperti Onesan yang suka menjahili dan menggoda orang lain, termasuk masternya sendiri. Masih belum diketahui di mana dia mempelajari sifat-sifat seperti itu. Spekulasi dari Sherlock Holmes, mungkin dia benar-benar telah mempelajari masyarakat modern, atau efek dari pemanggilan Chaldea karena dianggap itu adalah karakteristik yang diperlukan. Namun tetap alasan pastinya masih belum diketahui.
Kalau ada tambahan atau kesalahan pada konten ini, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Sebelum aku tutup, aku ucapin terima kasih banyak pada Wahyu Paradox lagi atas donasinya. Agar konten ini bisa jadi lebih ramai lagi, kalian bisa swipe kiri di bagian komentar dan beri hype pada konten ini. Yang ingin support lebih bisa gabung membership. Yang sudah gabung aku ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.